Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 191 dan halaman 192 Kurikulum Merdeka. Nah, silahkan kalian bisa buka buku kalian di halaman 191 dan halaman 192. Nah, di halaman ini ada sebuah perintah, mari kita baca sama-sama. Kali ini kita akan mencoba menulis sebuah resensi buku. Pilihlah buku kesukaanmu, baik fiksi maupun non-fiksi. Ikutilah langkah-langkah penulisan teks tanggapan berikut ini. Nah, di bawahnya ini ada sebuah tabel. Kita disuruh untuk melengkapi isian di tabel ini. Oke, kita mulai dari bagian yang paling atas di dalam tabel tersebut. Di sini ada tulisan judul resensiku titik 2. Nah, untuk jawaban dari bagian paling atas, di sini sudah saya sediakan. Silahkan untuk jawaban ini bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Untuk judul resensiku titik 2, jawabannya yaitu resensi novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Oke, jawaban tersebut silahkan bisa kalian tulis. Nah, jika sudah selesai menulis jawaban tersebut, kita lanjut ke bagian berikutnya. Masih di dalam tabel tersebut, di sini ada bagian identitas buku, ada judul buku, penulis, ilustrator, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ukuran buku. Nah, untuk jawaban dari bagian identitas buku di sini sudah saya sediakan. Berikut adalah jawabannya, silahkan bisa kalian tulis. Untuk judul buku, jawabannya yaitu Bumi Manusia, penulisnya Pramudia Anantatur, ilustratornya silahkan bisa kalian strip, penerbitnya yaitu Jakarta Lentera Dipantara, tahun terbitnya 2006, jumlah halamannya 538 halaman, ukuran bukunya 21 cm. Oke, jawaban tersebut silahkan bisa kalian tulis. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawaban tersebut hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjutkan untuk menonton video ini lagi. Oke, jika sudah selesai menulis jawaban tersebut, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian pembuka. Dan di sini ada sebuah perintah, mari kita baca. Tulislah gambaranmu secara umum terhadap buku ini. Misalnya, aku menyukai buku ini karena titik-titik. Oke, berikut jawaban dari bagian pembuka, silahkan bisa kalian tulis. Oke, mari kita baca sama-sama untuk jawaban dari bagian pembuka ini. Aku menyukai buku ini karena setiap peristiwa ditulis selaras dan penuh arti. Pada tiap-tiap bab pun diceritakan dengan pembabakan yang gamblang meskipun sesekali terjadi perubahan point of view atau sudut pandang orang pertamanya. Seperti dari Mingke ke Anneliese, kemudian menuju Nyai Ontosoroh. Namun terlepas dari itu, jalannya cerita tetap mudah dipahami, bahkan menambah wawasan akan pembangunan pada tiap karakter atau tokoh dalam cerita di novel ini. Dengan kata lain, sebagai pembaca, mampu mengetahui dan memahami dari berbagai sudut pandang si tokoh utama cerita. Oke, itu adalah jawaban bagian pembuka, silahkan bisa kalian tulis. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagian analisis. Di sini ada perintah lagi, mari kita baca sama-sama. Kalian mengawali bagian ini dengan menuliskan sinopsis singkat isi buku ini. Misalnya, buku ini bercerita tentang titik-titik, tema yang diangkat adalah titik-titik, para tokohnya titik-titik, dan sebagainya. Silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, berikut adalah jawaban dari bagian analisis. Nah, jawaban dari bagian ini agak panjang, jadi kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawaban tersebut pelan-pelan saja hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjutkan untuk menonton video ini lagi. Oke, mari kita baca sama-sama untuk jawaban bagian ini. Buku ini bercerita tentang novel fiksi dengan genre drama histori yang memiliki setting di kehidupan periode penjajahan Belanda. Dalam buku ini dikisahkan pula kehidupan seorang pemuda pribumi bernama Mingke. Mingke bersekolah di HBS atau Hogere Burger School, yaitu setingkat dengan sekolah menengah akhir atau SMA, dan hanya diperuntukkan bagi orang Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Tirto Adi Surjo, orang memanggilnya dengan sebutan Mingke. Nyai Ontosoroh memanggilnya Sinyo, merupakan anak dari seorang Bupati Wonokromo Kota B, sehingga ia disekolahkan agar kelak menjadi bupati layaknya sang ayah, tetapi dirinya menolak akan hal tersebut. Sebagai seorang pribumi, Mingke adalah anak yang pandai di HBS, penyuka sastra dan memiliki kecakapan dalam kepenulisan. Hal itu terbukti bahwa dirinya menjadi seorang yang cukup diketahui dan dikenal di Jawa sebab tulisannya banyak dimuat di koran Belanda sebagai nama Max Tollenaar, nama samaran.
Tetapi pendidikan yang diperoleh oleh Mingke di HBS ini menjadikan dirinya sebagai pribumi yang menghormati bangsa Eropa. Terlebih pula karena pengajaran dari gurunya yaitu Jufrou Magda Peters. Dalam Bumi Manusia, Mingke amat menyanjung dan menghormati bangsa Eropa dan tidak memperdulikan lagi budaya Jawa sebagai budaya asalnya. Hingga pada akhirnya Mingke menyadari dan mendapati bangsa Eropa yang disanjung dan dihormatinya itu tidak lain adalah penindas bangsa lain. Tema yang diangkat adalah drama politik. Selanjutnya, para tokohnya nomor 1 ada Mingke atau Sinyo. Mingke atau Sinyo, Nyai Ontosoroh memanggilnya Sinyo, merupakan salah satu murid di HBS Hogere Burger School. Ia mempunyai kepandaian yang luar biasa pintar, berargumen secara logis dan penuh kehormatan. Kemudian Mingke juga seorang penulis dan anak dari juru tulis serta perusahaannya pun tidaklah sedikit. Nomor 2 ada yang namanya Robert Surov. Robert Surov adalah seseorang yang gemar merendahkan orang, menghina dan bisa dikatakan suka jahat terhadap orang lain. Namun ia adalah salah satu sahabat dari Mingke. Selanjutnya nomor 3 ada Annelies Melema. Annelies merupakan gadis cantik Eropa pribumi yang pemalu dan lugu. Walaupun ia adalah gadis berdarah campuran, tetapi gaya berpakaiannya kerap bergaya busana Jawa sebab dirinya senang memakai batik. Ia sebenarnya cerdas, tetapi menurut Mingke, Annelies tetaplah gadis yang lugu. Nomor 4 ada Nyai Ontosoroh. Ontosoroh adalah seorang nyai atau gundi Eropa. Ia adalah seorang istri dari Tuan Melema, akan tetapi mereka tidak terikat dengan pernikahan yang sah, baik secara agama maupun hukum. Nyai Ontosoroh adalah wanita yang cerdas, bijaksana, mempunyai adab baik, mahir berbahasa Belanda, memiliki sikap terbuka, dan seseorang pekerja kantoran seperti manajemen bank, berdagang, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 5 ada Robert Melema. Robert Melema akrab dengan kemewahan, selalu berpenampilan wangi dan tentunya rapi. Kemudian ia juga berparas rupawan, tubuhnya tinggi, cekatan, tangkas, dan sopan. Nomor 6 ada Darsam. Darsam adalah seorang pelayan dari Raden Mas Sinyo Mingke yang kerap menjemput dan mengantar Mingke ketika hendak atau selepas dari pekerjaannya. Nomor 7 ada Jufrou Magda Peters. Magda Peters adalah salah satu sahabat terdekat Mingke yang gemar membaca buku sehingga ia mempunyai nilai yang memuaskan. Oke, itu adalah tokohnya. Selanjutnya alur ceritanya. Rangkaian kisah di dalam Bumi Manusia amatlah pelik, bahkan bisa dikatakan kompleks. Berawal dari kisah drama percintaan yang Mingke dan Annelies yang mendapatkan penekanan. Hal tersebut dikisahkan secara mendalam oleh Pramudia yang awalnya Mingke menghormati dan menyanjung bangsa Eropa sampai akhirnya dirinya membenci akan perbuatan yang sudah ia lakukan selama ini. Oke, itu adalah jawabannya, silahkan bisa kalian tulis. Selanjutnya jika sudah selesai menulis jawaban tersebut, kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu bagian evaluasi. Di sini ada perintah lagi. Menurutku buku ini cocok dibaca oleh titik-titik karena titik-titik. Buku ini pun cocok dinikmati saat titik-titik dan sebagainya. Silahkan kalian baca sendiri. Nah, untuk jawaban dari bagian evaluasi di sini sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian tulis. Oke, mari kita baca untuk jawabannya. Menurutku buku ini cocok dibaca oleh kaum sastrawan, sejarawan, anak muda, cendekiawan hingga tokoh politik. Karena buku ini tidak sekedar menggambarkan konflik drama antar tokoh, namun hal-hal yang tersirat terkait keadaan sejarah politik yang pernah ada di Indonesia. Buku ini pun cocok dinikmati saat pembaca tertarik dan ingin memperluas pengetahuan terkait bidang apapun atau ingin mencari novel yang berbobot. Karena banyak pengetahuan yang dapat diambil dari tulisan karya Pramudia berkaitan dengan nilai sejarah dan makna kehidupan. Ada baiknya buku ini dapat menjadi bacaan wajib bagi setiap siswa untuk menambah pengetahuan yang lebih luas. Nah, itu adalah jawabannya, silahkan bisa kalian tulis. Oke, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.